Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Di video kali ini nanti kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan backup konfigurasi router OS secara otomatis tapi dengan memanfaatkan fitur yang namanya adalah SSH. Penasaran seperti apa detail dan cara konfigurasinya nanti? Silahkan teman-teman simak terus video ini sampai akhir, dan bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Backup konfigurasi router merupakan suatu langkah yang sangat penting. Backup konfigurasi ini menjadi sebuah langkah preventif, sehingga apabila nanti di jaringan yang kita kelola tiba-tiba perangkat-perangkat yang ada di jaringan kita itu ada masalah, entah mungkin karena kita salah dalam melakukan konfigurasinya, atau bisa jadi perangkat-perangkat di jaringan kita itu tiba-tiba gagal booting. Nah, dengan memanfaatkan backup konfigurasi ini nanti, maka troubleshooting yang akan kita lakukan itu akan bisa menjadi lebih mudah dan akan menjadi lebih efisien. Dalam implementasinya di lapangan, biasanya backup konfigurasi router OS ini itu akan lebih baik apabila kita lakukan secara rutin. Bisa kita lakukan dalam rentang waktu yang cukup pendek, misalnya kita lakukan seminggu sekali, atau bisa juga kita lakukan dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu misalnya sebulan sekali. Nah, backup konfigurasi yang dilakukan secara rutin ini akan memudahkan kita, sehingga backup konfigurasi yang kita miliki itu merupakan suatu backup konfigurasi yang up to date dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Backup secara berkala ini tentunya tidak akan menjadi masalah yang sangat besar jika jaringan yang kita kelola ini ternyata bukan merupakan jaringan yang berskala besar, sehingga perangkat-perangkat yang perlu kita backup itu juga tidak terlalu banyak. Tapi backup secara berkala ini tentunya nanti akan menjadi sangat merepotkan apabila ternyata perangkat-perangkat yang ada di jaringan kita itu sudah cukup banyak dan backup konfigurasi itu kita lakukan secara manual. Nah, solusinya adalah dengan mengimplementasikan yang namanya otomatisasi. Otomatisasi ini kita lakukan agar backup konfigurasi di router-router kita itu dapat dilakukan secara otomatis dan dapat dilakukan secara rutin tanpa harus merepotkan kita sebagai administrator jaringan. Backup konfigurasi secara otomatis ini sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang paling sering diimplementasikan di lapangan itu adalah dengan memanfaatkan sebuah fitur di router OS yang bernama fitur email, sehingga nantinya backup konfigurasi itu bisa dikirimkan ke email kita. Namun, jika di jaringan yang kita kelola itu ternyata terdapat sebuah server yang fungsinya adalah untuk menyimpan file, maka nantinya di sini kita bisa melakukan backup router OS secara otomatis dengan memanfaatkan fitur SSH. Sebagai contoh implementasinya, di sini sudah saya siapkan satu buah router buat Mikrotik yang nanti akan kita lakukan backup konfigurasi secara otomatis, secara berkala, dan juga untuk file server yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil konfigurasi dari router kita ini. Nanti di sini sebagai contohnya saya akan menggunakan laptop saya sendiri. Sebelum kita masuk ke contoh implementasinya, di sini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah script backup otomatisnya. Di sini sudah saya siapkan script backup otomatisnya, sudah saya tulis di Gedit. Kemudian di sini jika teman-teman perhatikan ada yang namanya parameter username dan ada yang namanya parameter target. Parameter username ini nanti bisa kita isi dengan username yang akan kita gunakan untuk login ke dalam router OS kita. Sedangkan untuk parameter target di sini bisa kita isikan dengan IP address dari router atau dari perangkat yang konfigurasinya akan kita backup secara otomatis. Nah, untuk parameter-parameter yang ada di scriptnya ini akan kita sesuaikan nanti. Bagi teman-teman yang pengen download atau pengen copy paste scriptnya ini, silahkan teman-teman bisa langsung dapatkan melalui artikel kami di citrab.com. Kemudian setelah file scriptnya ini kita siapkan, selanjutnya yang harus kita siapkan adalah SSH key dari perangkat server kita ini. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya itu di sini kita bisa masuk ke dalam
terminal atau ke dalam CLI dari perangkat server kita. Kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah SSH keygen. Kita klik enter. Maaf, salah tulis. Perintahnya adalah SSH-keygen. Kita klik enter. Kemudian di sini kita masukkan direktori tempat di mana kita akan menyimpan SSH key kita. Sebagai contoh di sini akan saya simpan di direktori home yuda SSH. Kemudian isikan juga nama SSH key yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan nama SSH key backup config. Di sini kita klik enter. Untuk passwordnya sementara kita kosongkan terlebih dahulu saja. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti SSH key kita itu sudah berhasil di-generate. Nah, di sini kita bisa cek di direktori home yuda.ssh. Kita cek dan di sini sudah terdapat 2 file SSH key baru, yaitu namanya adalah backup config dan backup config.pub. Nah, nanti yang perlu kita import di router OS kita itu adalah SSH key yang memiliki file ekstensi .pub atau public key-nya. Nah, cara importnya gimana? Cara importnya di sini pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah kita remote terlebih dahulu router board yang akan kita backup secara otomatis. Kita remote terlebih dahulu, masukkan username dan passwordnya. Kemudian pertama-tama untuk melakukan import di sini paling mudah kita bisa melakukan yang namanya drag and drop. Jadi file backup config.pub tadi itu kita drag kemudian kita drop di router OS atau di Winbox kita. Nah, di sini kita lihat backup config.pub-nya itu tidak bisa kita drag and drop ke dalam Winbox kita. Kemungkinan ini karena permission dari direktori home yuda.ssh. Caranya untuk alternatifnya backup config.pub ini bisa kita copy terlebih dahulu ke direktori luar, misalnya di direktori home. Kemudian baru untuk backup config.pub ini kita drag and drop lagi ke Winbox kita. Nah, di sini terlihat di menu file di Winbox kita itu sudah muncul file yang namanya backup config.pub atau file yang baru saja kita upload dari laptop kita. Kemudian untuk melakukan import SSH key ini caranya pertama-tama kita bisa masuk terlebih dahulu ke menu sistem, kemudian kita masuk ke submenu user. Di sini jika teman-teman perhatikan di sebelah atas itu ada tab yang namanya adalah SSH key. Silahkan masuk ke tab SSH key, kemudian silahkan klik di bagian import SSH key. Kemudian di sini akan diminta untuk mengisikan 2 buah parameter, yaitu adalah parameter user dan parameter key file. Parameter user ini adalah parameter yang bisa kita gunakan untuk menentukan server kita ini nanti itu bisa melakukan login ke router kita dengan menggunakan SSH, itu akan menggunakan username apa. Di sini kita akan menggunakan username admin. Jadi untuk parameter user ini kita biarkan default. Kemudian untuk key filenya itu kita arahkan ke file yang tadi kita upload, yaitu adalah backup config.pub. Kita klik import SSH key. Dan jika sudah berhasil, maka nanti di sini akan muncul SSH key baru. Usernya adalah admin, kemudian key ownernya itu sesuai dengan laptop atau server yang kita gunakan. Nah, sampai di sini berarti sekarang ini server atau laptop yang saya gunakan ini itu sudah bisa login ke dalam router OS kita ini tanpa menggunakan password. Jadi sebenarnya fungsi dari SSH key yang tadi kita import ini adalah untuk menggantikan peran password untuk autentikasinya. Kita coba lakukan pengujian. Kita masuk ke terminal lagi. Kita lakukan SSH. Username-nya adalah admin. IP address dari router kita adalah 192.168.88.1. Kita klik enter. Seharusnya di sini kita tidak akan diminta untuk mengisikan password lagi.
Kita tunggu proses mencocokkan key-nya. Nah, di sini bisa kita accept fingerprint-nya, yes. Nah, kemudian setelah kita klik yes tadi atau setelah kita accept tadi, maka di sini kita sudah berhasil login ke router OS kita tanpa perlu memasukkan yang namanya password. Berarti di sini sudah berhasil kita pastikan SSH key yang tadi kita import itu sudah berhasil digunakan. Kita quit dulu. Untuk SSH key-nya di sini sudah selesai kita import dan sudah bisa digunakan. Berarti langkah selanjutnya adalah menyesuaikan yang namanya script yang akan kita gunakan. Kita buka lagi script yang tadi sudah kita siapkan. Di sini kita perlu menyesuaikan beberapa parameter. Yang pertama adalah parameter username. Parameter username ini silahkan disesuaikan dengan parameter username yang tadi kita isikan ketika kita melakukan import SSH key. Berarti di sini saya akan menggunakan username admin. Kemudian targetnya di sini bisa kita isi dengan IP address dari router kita, yaitu adalah 192.168.88.1. Kemudian di sini ada lagi yang perlu kita lakukan penyesuaian, yaitu adalah parameter path to backup ini. Di sini bisa kita ganti dengan folder atau directory di mana kita akan menyimpan hasil dari backup konfigurasi router kita ini. Misalnya di sini saya akan arahkan ke directory home yuda backup router OS. Berarti di sini sebelumnya saya harus menyiapkan terlebih dahulu folder atau directory home yuda backup router OS. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa directory ini sudah ada, ls home yuda. Nah, di sini direktorinya sudah ada, berarti di sini saya tidak perlu lagi membuat direktori baru. Tapi jika teman-teman belum menyiapkan direktorinya atau belum menyiapkan foldernya, silahkan teman-teman buat terlebih dahulu untuk folder atau direktori yang akan digunakan untuk menyimpan file backup kita. Jika ini sudah kita sesuaikan 3 parameter ini tadi, berarti di sini kita bisa langsung save script yang akan kita gunakan ini. Misalnya di sini akan saya isikan dengan nama script backup router OS. Untuk ekstensinya di sini kita bisa menggunakan ekstensi .sh. Kemudian di sini bisa kita klik save. Setelah scriptnya ini kita simpan, langkah selanjutnya adalah mengubah permission dari script ini agar nantinya script ini bisa kita jalankan atau bisa kita eksekusi. Caranya kita bisa masuk ke menu terminal lagi, kemudian kita isikan perintah chmod +x nama script yang tadi sudah kita simpan, yaitu script backup router os.sh. Klik enter. Di sini permissionnya sudah kita sesuaikan, berarti script backup router os.sh ini seharusnya sekarang sudah bisa kita jalankan. Untuk melakukan pengujian, kita bisa jalankan script ini dengan perintah /script backup router os.sh. Kita klik enter. Di sini pertama dia akan menyimpan terlebih dahulu identity dari router kita. Di sini identity dari router kita adalah router core. Kemudian script kita juga akan mengambil tanggal. Nah, kombinasi dari identity dan juga tanggal ini nanti akan digunakan untuk nama file backupnya. Jadi untuk namanya itu adalah kombinasi dari identity dan juga tanggal kapan backup dilakukan. Di sini terlihat nama file backup kita itu adalah router core dengan tanggal 2022 bulan Agustus tanggal 9.backup. Jika kita cek ke dalam directory atau ke dalam folder home yuda backup router OS,
di sini akan muncul suatu nama file baru yang namanya adalah router core 2022.08.09.backup. Jadi di sini bisa kita pastikan bahwa script yang tadi sudah kita pasangkan, yang tadi sudah kita sesuaikan, itu sudah bisa berjalan dan sudah dapat kita gunakan untuk melakukan backup konfigurasi router OS kita. Kondisi saat ini, server atau laptop yang saya gunakan ini itu sudah bisa login dengan menggunakan SSH key ke router board yang kita gunakan ini, dan juga sudah dapat melakukan backup konfigurasi dengan script yang tadi kita tambahkan. Tapi seperti yang kita tahu, tadi untuk backup konfigurasinya itu scriptnya masih harus kita jalankan secara manual, masih perlu kita trigger secara manual. Nah, untuk melakukan proses otomatisasi di server kita ini agar server kita nantinya dapat menjalankan script yang tadi kita tambahkan ini secara otomatis, maka kita bisa menggunakan fitur yang namanya adalah cron tab. Untuk melakukan pengeditan cron tab, di sini kita bisa menggunakan perintah cron tab -e. Kita klik enter. Kemudian kita bisa tambahkan cron tab baru. Nah, untuk menambahkan cron tab-nya, kita perlu menentukan kapan atau berapa lama interval dari script kita ini nanti akan dijalankan secara otomatis. Untuk menentukan intervalnya, kita memiliki sebuah alat bantu yang namanya adalah cron tab guru. Kita bisa masuk ke dalam browser kita, kemudian silahkan masuk ke sebuah website yang namanya adalah crontab.guru. Di sini kita bisa memasukkan parameter-parameter interval yang ada di cron agar nantinya bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, di sini kita akan menjalankan script backup secara otomatis ini setiap hari Minggu jam 00.00. Berarti pada bagian minut atau pada bagian menit ini itu kita ganti dengan parameter 0. Pada parameter hour itu juga kita ganti ke 0. Kemudian untuk day atau tanggal ini kita biarkan bintang. Bulan juga kita biarkan bintang. Kemudian pada parameter week itu kita tambahkan /7. Maka di sini nanti script backup otomatis kita akan berjalan setiap pukul 00.00 di hari Minggu. Ini bisa kita copy atau bisa kita tulis ulang di sini 0 spasi 0 spasi bintang spasi bintang spasi bintang /7. Kemudian kita isikan script yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu adalah home yuda script backup router os.sh. Kita save cron tab kita. Maka nantinya ketika hari sudah memasuki hari Minggu pada pukul 00.00, script backup otomatis ini akan secara otomatis dijalankan oleh perangkat server kita. Dan untuk hasil backup dari perangkat router-router yang ada di jaringan kita, itu nanti akan disimpan pada direktori home yuda backup router OS atau ke dalam direktori atau folder yang tadi sudah kita tentukan ke dalam script kita. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan backup konfigurasi pada router board MikroTik kita dengan memanfaatkan yang namanya fitur SSH, dan juga kita sudah berhasil untuk melakukan pengeditan cron tab agar nantinya script untuk melakukan backup konfigurasi ini bisa dijalankan secara otomatis oleh server kita. Nah, backup konfigurasi dengan menggunakan SSH ini sebenarnya bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang mungkin kepengen gimana caranya agar backup konfigurasi dari router-router yang ada di jaringan itu nantinya akan disimpan ke dalam satu perangkat yang posisinya itu terpusat. Mungkin teman-teman di jaringan itu sudah punya suatu file server sendiri yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan hasil backup dari konfigurasi di router-router teman-teman. Nah,
Untuk teman-teman yang kebetulan pengen beli perangkat router buat Mikrotik atau ternyata di jaringannya punya kebutuhan untuk menambah perangkat di jaringannya, jangan lupa untuk melakukan pembelian di citraWeb.com atau melalui marketplace kami dengan nama toko Citra Web. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, saya juga pengen denger nih, teman-teman di jaringan yang sekarang ini sudah berjalan, backup konfigurasi secara otomatis biasanya yang diimplementasikan itu dengan menggunakan fitur apa. Dan juga biasanya apabila teman-teman melakukan implementasi backup konfigurasi secara otomatis itu dijalankan setiap berapa lama, mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Silahkan teman-teman tuliskan cerita teman-teman mengimplementasikan backup konfigurasi secara otomatis di komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk melakukan klik subscribe di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar backup konfigurasi secara otomatis dengan memanfaatkan SSH, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik dan share juga video ini agar bisa lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman pengguna Mikrotik yang lain. Sekian video tutorial kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.